Komentar mengejutkan dan penuh makna Patrick Kluivert tentang mencuatnya kabar timnas Indonesia akan bertanding melawan Rusia di FIFA Matchday 2025, resmi disetujui oleh kedua belah pihak. Begini komentarnya. Bak disambar petir, bikin merinding, begini tanggapan pelatih Rusia, yang menantang timnas Indonesia untuk bertanding uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, ini momen bagus, kita terima tantangan ini. Menggemparkan publik tanah air, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, diam-diam siapkan pelatih timnas Garuda U20, setelah mendepak Indra Jafri usai timnya babak belur dan gagal lolos Piala Dunia U20. Bulu kuduk sampai merinding mendengar komentar mengejutkan dan penuh makna Patrick Kluivert tentang masalah santer kabar timnas Indonesia akan bertanding melawan Rusia di FIFA Matchday 2025. Pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert buka suara terkait ramai kabar terkait laga uji coba internasional antara timnas Indonesia melawan timnas Rusia yang disebut-sebut akan digelar sebelum dimulainya lanjutan laga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar mengenai potensi laga persahabatan antara dua negara tersebut mulai mencuat dalam akhir-akhir ini. Pertandingan persahabatan antara kedua negara akan menjadi pertandingan persahabatan yang paling fenomenal musim ini, sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar sebagai persiapan kedua timnas untuk menghadapinya event penting internasional mendatang, yaitu pematangan kesiapan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku menyambut positif wacana tersebut, dan menyebut laga kontra Rusia akan sangat bermanfaat bagi timnya, untuk memupuk kesiapan fisik maupun mental para pemain, jelang pertarungan berat di babak ketiga kualifikasi. Saya kira pertandingan ini sangat penting, dan memang perlu direalisasikan sebelum babak lanjutan kualifikasi. Saya pikir itu akan jadi pertandingan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kedua tim jika benar terlaksana. Kita tahu, timnas Rusia juga kepingin menjajal kontra timnas Asia yang sedang berkembang pesat, yaitu Indonesia. Saya sendiri pasti senang, timnas sekelas Rusia, mau bertanding melawan timnas dari Asia, saya bahagia sekali. Kita juga masih berharap untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Laga ini juga sekaligus sebagai ajang pembuktian, bagaimana rasanya melawan timnas yang dari luar Asia. Tantangan kita di laga berikutnya pasti lebih berat, di tingkat Asia saja kita masih bertemu dengan negara top seperti Jepang dan Cina. Kalau kita lanjut putaran keempat, kita juga akan kontra tim-tim hebat dari negara Timur Tengah. Alex Pastor juga menilai, laga melawan Rusia akan menjadi ajang pembuktian, di samping menang atau kalah nanti, yaitu untuk menguji ketahanan fisik para pemain, kedisiplinan menerapkan taktik yang diterapkan oleh pelatih, dan juga memuluk mental bertanding para pemain Garuda. Kita tahu Rusia adalah tim dengan struktur permainan yang memukau dunia dan karakter fisik yang sangat luar biasa. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan langka untuk kami, karena mereka ingin menguji para pemain kami, khususnya pemain diaspora kami, yang kebanyakan dari Eropa, khususnya Belanda. Dan juga sekaligus kita bisa mengukur sejauh mana kesiapan tim secara menyeluruh, untuk menghadapi Piala Dunia nanti. Sayangnya Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI belum memberikan konfirmasi resmi, terkait jadwal dan lokasi pertandingan. Tapi alhamdulillahnya kabar terbaru menyebutkan pembicaraan antara PSSI dan Federasi Rusia telah memasuki tahap lanjut. Ini sinyal yang baik, yang diberikan oleh PSSI. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya tidak takut sama sekali untuk menghadapi siapapun lawan yang akan dihadapi Garuda, termasuk Rusia nanti dalam laga uji coba maupun di kualifikasi. Yang terdekat adalah Jepang dan Cina. Kita sangat siap, kita juga sedang memburu pemain diaspora baru, untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Asisten pelatih, Alex Pastor juga berharap laga kontra Rusia dapat menjadi pemicu semangat para pemain, sekaligus menjadi tolak ukur peningkatan level permainan para pemain kita. Walaupun sudah banyak yang bermain di Eropa, akan tetapi laga uji coba sangatlah perlu, guna mengetahui lebih lanjut kemampuan para pemain dalam penguasaan bola dan menerapkan taktik dari pelatih. Kita hargai siapapun lawan kita. Walaupun ini hanya laga persahabatan, pasti kita akan tampil secara maksimal. Karena pertandingan ini pasti akan memberi dampak yang sangat positif terhadap tim kami ke depan, dalam mengarungi pertandingan-pertandingan di laga kualifikasi Piala Dunia ini. Bak disambar petir, bikin merinding, begini tanggapan pelatih Rusia, yang menantang timnas Indonesia untuk bertanding uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih kepala timnas Rusia Valery Karpin mengejutkan publik sepak bola tanah air dengan pernyataannya yang resmi menantang timnas Indonesia untuk laga uji coba dengan skuad timnya yaitu Rusia. Karpin sudah menghubungi PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia,
guna merencanakan pertandingan uji coba resmi melawan timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Kami telah mengamati beberapa tim nasional suatu negara yang performanya melonjak apik di Asia, yaitu Indonesia. Mereka memiliki mental pemain yang cukup kuat dan ketahanan fisik yang melesat perkembangannya serta kecepatan determinasi dan organisasi yang semakin jos. Kami akan sudah menghubungi PSSI untuk merancang uji coba sebelum lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang dimulai. Bagi banyak pengamat sepak bola tanah air dan dunia, rumor ini sungguh mengejutkan publik sepak bola dunia. Negara besar dengan sejarah persepak bolaan Rusia memilih Indonesia untuk laga uji cobanya. Ia memilih negara yang dikenal sebagai macan Asia baru sebagai lawan dalam laga persahabatannya. Ini bukan laga main-main untuk kedua tim, pasalnya timnas Rusia memilih Indonesia bukanlah sembarangan. Pasti melalui pertimbangan yang matang. Namun bagi pelatih Rusia, keputusan krusial ini bukan sekedar formalitas saja, melainkan bagian dari strategi besar untuk mempersiapkan Rusia dalam menghadapi babak krusial kualifikasi Piala Dunia nanti. Sebelumnya timnas Rusia pernah menjajah laga persahabatan melawan Vietnam dan Thailand pada tahun lalu. Alhasil Rusia membuktikan kekuatannya dan mendominasi pertandingan. Rusia berhasil menaklukkan Vietnam 3-0, dan Thailand dengan 11-0. Kemudian keinginan Rusia untuk bisa beruji coba dengan wakil ASEAN lain yaitu timnas Indonesia tampaknya bisa terlaksana pada FIFA Matchday September 2025. Itu adalah waktu yang kosong. Kalau sekarang kayaknya terlalu mepet dalam persiapan timnas kami. Kayaknya untuk sekarang ini, sebelum melawan Cina dan Jepang nanti terlalu mepet. Merujuk pada agenda FIFA September jadi jendela kosong buat timnas Indonesia setelah melakoni 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni. Andai timnas Indonesia mampu menembus babak keempat atau bahkan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, maka laga kompetitif berikutnya baru akan dilangsungkan pada bulan Oktober 2025 nanti. Kita tunggu saja kabar resmi dari PSSI, kapan waktu yang tepat untuk kedua negara akan kontra dalam laga persahabatan ini. Kita juga menunggu kesiapan kedua tim, pasalnya kedua tim juga sama-sama masih melakoni laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa dan Asia. Menggemparkan semua publik tanah air, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, diam-diam siapkan pelatih timnas Garuda U20, setelah mendepak Indra Jafri usai timnya babak belur dan gagal lolos Piala Dunia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa ia akan segera mengumumkan pelatih timnas U20 Indonesia. Kursi pelatih timnas U20 Indonesia saat ini sedang kosong usai PSSI mendepak Indra Jafri. Indra Jafri dinilai gagal membawa timnas U20 Indonesia ke panggung Piala Dunia U20. Skuad Garuda Muda babak belur di Piala Asia U20 di bawah asuhan Indra Jafri. Timnas U20 Indonesia hanya mendapatkan 1 poin dari babak penyisian grup C Piala Asia U20. Tim Merah Putih kalah 0-3 dari Iran, ditumbangkan Uzbekistan 1-3 dan seri 0-0 lawan Yaman. Kegagalan itu membuat PSSI memutus untuk melepas Indra Jafri dari kursi pelatih timnas U20 Indonesia. Kita babak belur di level timnas U20. Walaupun timnas yang lain seperti U17 dan senior, kita berjalan masih pincang, karena masih ada timnas kita yang belum berprestasi di kancah internasional. PSSI harus segera mencari pelatih untuk timnas U20 Indonesia, sebab sudah banyak event yang menunggu pada 2026. Meski begitu Erick Thohir belum bisa membeberkan kandidat kuat pelatih timnas U20 Indonesia. Kita masih mencari, kita cari yang cocok, jangan sampai kita salah pilih, kelihatannya bagus, tetapi tidak bisa menghasilkan prestasi di kancah internasional, kan repot nanti. Setiap pelatih di level timnas Indonesia baik dari junior hingga senior harus saling bersinergi berkesinambungan. Saat ini tersisa pelatih timnas U20 Indonesia yang masih kosong. Dan untuk timnas Indonesia senior dipegang Patrick Kluivert, timnas U23 Indonesia dibesut oleh Gral van den Burg, timnas U17 Indonesia masih dipegang oleh Nova Arianto. Ada kemungkinan Nova Arianto naik level ke timnas U20 Indonesia, pasalnya mayoritas pemain-pemainnya saat ini adalah berusia 18 tahun. Pemain kita masih sangat muda-muda sekali. Masih sangat bisa untuk dikembangkan sampai mencapai mereka masuk timnas senior. Selain itu Nova Arianto sudah mengenal karakter masing-masing pemain tersebut, karena Nova prestasinya juga lumayan moncer musim ini. Walaupun gagal di Piala Asia U17, timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Untuk pelatih timnas U20 Indonesia akan segera kita umumkan. Kita masih mencari pelatih yang berpengalaman dan juga jago taktik dalam mengolah pertandingan. PSSI juga masih mencari direktur teknik untuk PSSI itu sendiri. Sebelumnya sudah mendatangkan Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia.
kami baru berhasil mendatangkan penasehat teknis untuk PSSI. Bagi PSSI mendatangkan direktur teknik tidaklah mudah. Pasalnya direktur teknik harus lama berada di Indonesia dan mampu bekerja dengan cepat untuk mengembangkan sepak bola tanah air. Kami tetap usaha terus agar timnas Indonesia senior, U23, U20, dan U17 bisa lebih baik dan berkembang pesat untuk melakoni laga-laga internasional mendatang. Kita harus kompak, sama-sama memajukan persepak bolaan Indonesia sesuai tugasnya masing-masing. Jadi kedepannya kita akan lengkapi posisi-posisi yang kurang di keseluruhan timnas Indonesia.